Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, gak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu. Kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang. Kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama, siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. 1, jangan takut kehilangan rizki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda, katanya, sini. Mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan, maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu, bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. 1, kata Allah, ba'sun, ada yang ringan. Ya, ba's. Ba'sa, jama' dari kata ba'sun. 2, dara'. Dia sudah menengah, jama' dari kata durun. 3, zilzal, ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah, berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal, ini bagian ketiga. Ba'sa, ba'sun, mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi? Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah,
Tiba-tiba yang tadinya nggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan la ba'sa. La ba'sa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan, cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong, buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil, mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung, takut riak. Tuh. Setelah itu darwa, maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti nggak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda, bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep, yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja, kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil, kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat, ini yang gak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kau nggak selesai-selesai, ya Allah. Itu wajar, teman-teman. Itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya diturunkan Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama, ada salah satu perusahaan, karena ini direkam saya nggak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar, sedang turun gratis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Itu saya terangkan teori Quran. Dia praktekkan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Sales-salesnya se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekkan, naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga. Sedang turun-turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak. Tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan, dia tidak tampak. Tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal
ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi. Bu, hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita. Nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dikhususkan dengan surga. Tidak dikhususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngubur minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak. Baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya, kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, nggak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun anggur, yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. Kesungguhan. Serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius. Cintai pekerjaan Anda. Ya, belajar anak-anak serius. Pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, nggak pernah nanya, kadang ngantuk, pulang. Ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya, kadang-kadang sejam, Bu, Pak. Saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustadz, gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam. Dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya. Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, Bu, Pak. Fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak. Makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta. Kan? Ini serius. Serius. Di divisi apapun Anda, saya 3 sepekan lalu lah, takziah ke tempatnya yang Habibie. Terus diminta tausiah di sana. Dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibie demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah petakan jadi 3 bagian lagi. Karena jahadu itu punya 3 turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat, sholat pertama yang kita kerjakan, setiap hari sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya.
Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Kembali ke sini. Kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya, plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam, itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat At-Takwir. Was-subhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang nggak beres. Tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Nggak bisa, jiwa takwa mengatakan jangan terima Pak. Bapak mengatakan maaf, ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki, datang lagi. Ini Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu. Bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan peta hidup kita mau seperti apa ke depan. Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua, jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 1:30, kedua 2 kurang 1/4, ketiga jam 2 lewat 1/4. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja, tidak.
Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf sekali, dalam konteks perang pun bukan menyerang orang. Tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, nggak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan. Tembak orang, bom orang, nyerang orang. Bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama Pak di Majelis Taklim, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Nah, misal mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya, ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya, kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya, ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Ya, kan? Ada bagian perempuan tertentu. Itu silahkan bekerja boleh, tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah.